Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abis Adi Prabowo, NPM 2108260064. Di sini saya akan mempresentasikan tentang glaukoma dari blog Special Sense. Tapi sebelum menjelaskan lebih jauh tentang glaukoma, kita perlu tahu dulu definisi akan glaukoma. Glaukoma sendiri adalah kerusakan pada saraf mata akibat tingginya tekanan di bola mata. Kondisi ini ditandai dengan sakit mata, mata merah, penglihatan kabur, serta mual dan muntah. Di bagian dalam mata terdapat cairan bola mata, aqueous humor, yang mengalir melalui bilik depan mata dan keluar melalui airan yang disebut trabecular meshwork. Aqueous humor berfungsi untuk menjaga bentuk mata, menyalurkan nutrisi, dan membersihkan kotoran. Jika diproduksi berlebihan atau sistem alirannya tidak berfungsi dengan baik, penumpukan aqueous humor bisa terjadi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan tingginya tekanan dalam mata sehingga merusak saraf mata. Lalu selanjutnya ada epidemiologi dari glaukoma. Glaukoma sendiri merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan. Glaukoma menyerang lebih dari 60 juta orang di dunia dan sekitar 10% dari mereka diperkirakan mengalami kebutaan akibat glaukoma. Glaukoma merupakan penyebab utama kebutaan irreversibel di dunia. Prevalensi glaukoma di Indonesia cukup besar, diperkirakan sebesar 0,46% atau setara 4,5 orang tiap 1.000 penduduk. Menurut data di bagian rawat jalan rumah sakit di Indonesia, angka glaukoma meningkat dari 65.774 menjadi 427.191. Berdasarkan jenis kelamin, glaukoma di Indonesia dilaporkan lebih banyak pada wanita dibandingkan pria. Lalu selanjutnya ada faktor risiko dari glaukoma. Faktor risiko dari glaukoma ini yang pertama ada berumur di atas 60 tahun. Lalu yang kedua ada riwayat keluarga yang mengidap kondisi glaukoma. Lalu selanjutnya ada mengidap hipermetropi rabun dekat ataupun miopi rabun jauh. Lalu selanjutnya ada pernah ada menggunakan obat kortikosteroid dalam kurun waktu yang lama, terutama yang berbentuk obat tetes. Lalu yang selanjutnya ada pernah mengalami cedera mata. Lalu kita lanjut ke jenis-jenis glaukoma. Yang pertama ada glaukoma sudut terbuka. Glaukoma jenis ini merupakan jenis yang paling banyak terjadi. Pada glaukoma sudut terbuka, saluran pengalir cairan aqueous humor hanya terhambat sebagian karena trabecular meshwork mengalami gangguan. Trabecular meshwork adalah organ berupa jaring yang terletak di saluran pengalir cairan aqueous humor. Selanjutnya, ada glaukoma sudut tertutup. Pada tipe ini, saluran pengalir cairan aqueous humor tertutup sepenuhnya. Glaukoma sudut tertutup adalah kondisi akut yang harus ditangani segera. Lalu selanjutnya ada glaukoma kongenital. Kondisi tingginya tekanan bola mata yang tinggi pada anak-anak sehingga merusak saraf optik penglihatan. Penyakit ini biasanya didiagnosis saat lahir atau tidak lama setelahnya. Peningkatan tekanan pada mata dapat berujung kerusakan pada saraf optik dan bisa mengakibatkan hilangnya penglihatan atau kebutaan secara permanen pada bayi atau anak. Lalu selanjutnya ada diagnosis glaukoma. Yang pertama ada anamnesis. Pada anamnesis di glaukoma kita dapat menemukan yaitu nyeri pada mata, sakit kepala pada pasien, mata merah, visus makin lama makin menurun, mual dan muntah. Lalu pada pemeriksaan fisik, pada glaukoma sudut terbuka, dapat ditemukan sudut iridokornealis terbuka, kamera okulinya dia dalam, dan mata tapi tidak merah. Lalu pada glaukoma sudut tertutup, sudut iridokornealisnya tertutup, kamera okulinya dangkal, dan matanya merah. Lalu, untuk penunjangnya kita dapat memakai tonometri. Tonometri itu untuk mengukur tekanan di mata. Hasilnya pada glaukoma akut itu positif di kedua mata terdapat tekanan, dan glaukoma kronik itu positif di salah satunya. Untuk edukasi untuk penderita glaukoma bisa diberitahu kepada pasien untuk banyak konsumsi vitamin A karena vitamin A bagus untuk kesehatan mata. Lalu yang selanjutnya bisa rutin periksa mata agar dapat mengenali penyakit lebih dini atau untuk memeriksa apakah ada penyakit lain di mata. Yang terakhir ada menghindari faktor risiko. Mungkin ada beberapa faktor risiko
yang tidak dapat dihindari seperti usia ataupun riwayat penyakit keluarga. Namun seperti penggunaan kortikosteroid jangka panjang mungkin bisa dihindari. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata itu dapat datang dari saya dan syaitan. Jika ada kebenaran itu datang hanya dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.